Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita masih bisa beraktivitas. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Karawang, juga CGP dari SMK Negeri 1 Karawang, Ibu Radewi Novianti. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama menyimak gitu ya apa yang sudah Bu Dewi pelajari ya, dan nanti akan diseringkan ya dengan agenda diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan bersama sehingga iklim budaya di SMK Negeri 1 Karawang ini semakin lama semakin positif. Terima kasih, itu dari saya. Saya persilakan kepada Bu Dewi untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakase Kurikulum, Ibu Hajah Dia Gustanti MT, dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Karawang. Terima kasih pada kesempatan kali ini di sini sudah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata budaya positif kegiatan CGP Angkatan 9. Pada kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai apa yang sudah saya dapatkan di CGP Angkatan 9 ini, yaitu mengenai budaya positif, yang dimana budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah dengan tujuan menumbuhkan karakter anak. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Baik Bapak Ibu, ini adalah konsep dasar dari budaya positif sendiri. Ada 8 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang dimana kami sudah 3 tahun ya, kita semua melaksanakan kurang lebih 3 tahun kurikulum merdeka, yang dimana setiap capaian pembelajaran atau capaian layanannya ini bertujuan kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain peran. Bapak Ibu silakan cari teman berpasang-pasangan. Satu pasangnya 2 orang, nanti ada yang berperan menjadi A dan B. Tugasnya yang A mengepalkan tangan dan membayangkan di dalam kepalan tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian tugas yang B adalah silakan membujuk, merayu, mengelitik atau sebagainya, berusaha agar yang berperan menjadi A itu mau membuka kepalan tangannya. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Siap? Siap Bapak Ibu? Kita di sini bermain peran. Yang A mengepalkan tangannya, membayangkan di dalam kepalan tangannya adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian yang B membujuk supaya A mau membuka kepalan tangannya.
Ngomong apa? Saya ini buka deh. Sudah siap Bapak Ibu? Kita coba praktek 30 detik dan nanti bertukar peran ya Bapak Ibu. Yang tadinya sudah menjadi A, silakan bergantian menjadi B. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang jadi A? Pak Adit, Pak Heri, Pak Arfi, Pak Dedi. Jadi A, jadi B, Pak Arfi. Ya silakan Pak Arfi dibujuk Pak Dedinya supaya mau membuka kepala tangannya. Boleh dikasarin, boleh dikelikitin, boleh. Oke, sudah. Bu Rida, siapa yang akhirnya berhasil membuka kepala tangannya? Nggak ada. Oke, kalau Bu Ida, nggak ada juga. Kalau Pak Fauzi, Gak jujur dia. nggak jujur. Orang saya sebab dulu dia nggak percaya. Wah. Oke, Pak Denny. Saya saling membuka. Oh, saya membuka. Oke, keren. Kalau Pak Heri gimana? Saya berhasil membuka karena ada unsur Oke. Boleh ya, ternyata unik banget ya. Saya boleh nggak wawancara Pak Heri dan Pak Adit? Pak Adit, kok bisa berhasil membuka tangannya Pak Heri? Bagaimana membujuknya? Nah, namanya siswa bu, guru pasti berbagi lah. Oke. Oh gitu. Jadi ya mau nggak mau berbagi aja gitu ya. Pak Denny, Pak Arfi yang mengepalkan tangan siapa? saya. Ada gantian. Oke, gantian. Akhirnya gimana endingnya? Saling membagi karena yang paling berharga itu saling membagi. Oke, jadi ternyata dari dalam diri ya. Oke, kalau Bapak enggak Gak mau dibuka. mau dibuka. Berarti ini ya punya prinsip ya. Punya prinsip. Kalau Bu Ida sama juga, tidak membuka juga. Karena dia ada harta berharga, jadi gak boleh sembarangan. Oke, baik Ibu, Bapak, luar biasa sekali ya ternyata. Nah, Bapak Ibu, kita berefleksi sejenak. Apakah Bapak Ibu tahu B membuka kepala tangannya atau mengapa? Apa alasannya? Ya, dan mengapa B membuka kepala tangannya? Membuka kepala tangan yang A gitu ya. Kenapa? Karena memang ada yang mempertahankan prinsip, ada yang ya udah saling berbagi aja gitu kan. Terus juga Pak Heri tadi pakai korek ya, memaksa gitu ya. Kemudian oke, ada yang memaksa, ada yang memang keinginan dari dalam dirinya ya udah deh nggak apa-apa berbagi aja, ya udah nggak apa-apa buka aja gitu ya. Dan akhirnya saling terbuka. Ada juga yang mempertahankan prinsipnya sampai tidak mau membuka kepala tangannya. Oke. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali Bapak Ibu? Dua-dua. Siapa yang paling penting untuk memegang kendali untuk membukakan kepala tangannya? Apakah orang lain? Apakah diri sendiri? Yang B. Kalau saya kan orang lain. Orang lain. Kalau Pak Arfi dan Pak Dhani beda ya? Dari diri sendiri ya? Oke, saya mau tanya. Enak dari luar atau dari dalam diri sendiri Pak? Nah, Ada paksaan. tidak ada paksaan. Bapak tadi dipaksa gimana perasaannya? Paksa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada hubungannya ketika kita sebagai guru dengan siswa yang terkadang memang guru itu menuntut siswa untuk menjadi yang kita inginkan. Ternyata alangkah lebih baik dan lebih nyaman ketika kesadaran itu muncul dari dalam diri siswa ya Bapak Ibu. Nah baik. Nah ternyata ini adalah miskonsepsi dari teori kontrol Dr. William Glasser. Ya pertama, ilusi guru mengontrol murid karena kita tidak dapat memaksa murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian juga ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang dilakukan dari luar diri atau eksternal.
Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid juga. Umpamanya guru memberikan reward, pada saat dia tidak memberikan reward lagi, dia merasa itu adalah ancaman buat dia, merasa dia bersalah, oh ternyata saya gagal gitu. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa? Karena perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Baik, nah bagaimana merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini Stephen R. Covey menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, menurut Stephen R. Covey ini, kembali lagi kepada mindset yang kita pikirkan mengenai orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini perbedaan stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol, bahwa realitas kita sama ya kalau dari teori stimulus respon itu, tapi kalau berdasarkan teori kontrol itu realitas yang kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya, karena perbedaannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon menganggap orang lain bisa mengontrol saya, tapi dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah dalam stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol ini model berpikir menang-menang ya. Baik. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif ini yang dimana ada kemerdekaan ya, Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke kurikulum merdeka nih. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, Bapak Ibu. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk mendisiplin diri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak pandai melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi memang kalau ada siswa yang belum disiplin, tidak ada salahnya kita untuk membuat siswa sadar akan disiplin dirinya. Nanti untuk bagaimana caranya ada di materi yang paling ujung Bapak Ibu, di segitiga restitusi itu. Oke, nah ya, disiplin berasal dari arti kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, tujuan pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu dan bersifat tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan proses kolaboratif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal apa sih? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif
positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya, bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang diyakini kita bersama berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kalau menurut Ibu Pri Myers program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan menurut life skill atau keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, kita juga melihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang dan diterima, rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, kemudian juga kebutuhan penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan juga kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan seperti bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, kita sering melihat anak-anak yang kadang dia itu menjadi perhatian kita. Nah, ternyata dilihat dari aspek kebutuhan dasarnya ada 5 di antara ini. Dari kecilnya, dari pola asuhnya, ternyata dia membutuhkan apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi eksternal ini dilakukan karena takut menghindar dari hukuman atau penghargaan, akan bentuk penghargaan. Kemudian dari motivasi internal ini karena muncul dari dalam dirinya sendiri, dia sadar akan nilai-nilai kebajikan yang harus dia lakukan. Nah ya, ini salah satu tujuan seseorang memiliki motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu pun juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian berbeda dengan seseorang yang termotivasi karena untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai oleh diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu mereka akan berpikir akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya, dan ini muncul dari motivasi internal siswa. Baik Bapak Ibu, kemudian kita akan lanjut ke posisi kontrol guru. Nah, ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Jadi ada 5 Bapak Ibu ternyata yang terjadi di kita itu untuk mengontrol siswa. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Jadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu akan menghasilkan siswa dengan identitas yang gagal. Sedangkan kalau kita berperan menjalani posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer, ini kita akan menghasilkan identitas berhasil atau sukses untuk peserta didik. Contohnya Bapak Ibu, guru berbuat seperti menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, ini adalah tipe penghukum. Kemudian berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam sebagai guru membuat orang merasa bersalah. Nah, untuk posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya.
Kemudian untuk pemantau, menghitung dan mengukur, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada contoh kalimatnya, guru berkata, kalau sebagai penghukum seperti ini Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla, yang sifatnya itu mengancam. Nah, itu kita sudah termasuk ke dalam melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, dan nanti akan menghasilkan identitas gagal karena ternyata motivasi itu, dorongan itu baiknya muncul dari dalam diri. Bagaimana caranya? Gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, seperti kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian juga posisi teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya udah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi temannya bapak ibu. Kemudian untuk posisi pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu kita di posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu bagaimana sebagai manajer? Kita bertanya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya? Kamu maukah memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Seperti itu Bapak Ibu, dan hasilnya ternyata ketika guru melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, siswa akan memberontak menjadi orang yang pendendam dan menyalahkan orang lain. Kemudian kalau guru melakukan posisi kontrol membuat merasa bersalah, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kalau guru melakukan posisi kontrol sebagai teman, dia akan terus ketergantungan. Dan di posisi pemantau, siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak diawasi, bebas, nggak ada yang diamatin ini. Bebas, nggak ada ibu itu, nggak ada bapak itu, gitu ya. Dan di posisi manajer ini, siswa akan sendirinya menyadarkan bahwa dia akan menguatkan karakter yang positif. Baik Bapak Ibu. Nah, sama seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian dampaknya juga siswa di posisi penghukum akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Kemudian di posisi merasa bersalah, dia akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Di posisi teman, dia akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Di posisi pemantau, dia akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri jika mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan untuk posisi manajer, dia akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di posisi kontrol. Apakah pada cerita ini Bapak Ibu, sekarang kamu buka sepatu kamu dan sekarang bersihkan WC. Ini saya buat singkat cerita. Ceritanya ada siswa yang melanggar aturan sekolah. Dia memakai sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, dan akhirnya dirazia, disuruh lepaskan sepatu dan dihukum untuk membersihkan WC. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol apakah Bapak Ibu? Penghukum ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya Bapak Ibu. Kemudian, kamu sudah tahu kan aturan sekolah, ibu kecewa sama kamu, membuat rasa bersalah. Oke. Kamu nggak kasihan ke ibu, ayo lakukan demi ibu. Apa kira-kira? Bersalah juga. Bersalah juga. Oke, kita simpan dulu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Membuat rasa bersalah. Bukan. Apa? Pemantau. Pemantau. Iya, Oh, ya, pemantau. Oke, pemantau ya, kita simpan ya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, kira-kira Bapak Ibu kalau dari gambaran ini lebih nyaman di posisi apa? Yang di antara 5 pertanyaan ini? Terakhir ya, Bun ya. Kalau enggak, kalau saya satu. Ya, betul, tergantung. Aku nomor berapa? 4. Saya mana nomornya dari mana? Boleh 1, 2, 1 dari atas kiri. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, apa yang sedang terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat? Apa yang kelima ini Bapak Ibu? Manajer. Manajer ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, ternyata betul ya. Ya, untuk posisi 1 ini sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Tapi lebih enak yang mana Bapak Ibu? Manajer. Lebih enak yang akhir ya, Pak Heri gimana? Kata Bu Endang mah 5-5-nya Bu. Oh iya, Tergantung situasi. tergantung kasusnya Bu Dewi. Tergantung kasusnya. Ya, 5-5-nya ya. Tergantung kasus, jadi 5-5 bisa dipakai tergantung kasus. 1, 2, 3, 4, 5 ada semua. Iya. 5-5 betul. Iya betul, 5-5 ya. Tapi di awal bahwa yang menjadi identitas gagal itu ternyata yang mana Bapak Ibu? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi kita sudah membuat identitas gagal pada diri siswa. Siswa jadi merasa bersalah, jadi rendah diri. Akhirnya dia ya udah deh, aku mendingan gak usah ngomong, atau mungkin dia nggak mau berkata yang benar gitu ya. Nah kemudian, Bapak Ibu kira-kira nih dari apa yang sudah sampaikan di posisi kontrol manakah kita ini? Bapak Ibu Harusnya Bu. Idealnya manajer. Harusnya 5. harusnya 5 ya? Harusnya. Bisa ya tapi Pak ya? Enggak bisa 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Idealnya di manajer, kenyataannya tuh di penghukum sama pembuat rasa bersalah. Yang penting pakai si kan mati. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa mengaplikasikan di posisi control manager, tentunya kita harus membuat dulu keyakinan kelas bersama siswa. Walaupun memang kita sudah punya keyakinan sekolah, seperti siswa masuk pukul 6.30. Atau ada lagi Bapak yang Bapak Ibu tahu keyakinan sekolah apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Seragamnya sudah sesuai ya Pak ya dengan aturan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Rambut yang dengan standar 3 cm ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Make up ya Bun. Betul banget. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira apa lagi? Kesepakatan waktu, betul. Ya, ketepatan ya untuk membentuk disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah suatu yang diyakini bersama, berasal dari persamaan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi walaupun kita sudah punya aturan sekolah, Bapak Ibu tidak ada salahnya juga untuk membuat kesepakatan kelas sebelum melaksanakan pembelajaran. Betul. Jadi di awal itu Bapak Ibu juga dibebaskan untuk membuat keyakinan kelas untuk siswa-siswa. Misalnya kesepakatannya apa nih? Kalau mau izin acukan tangan atau harus pakai kalung dan lain sebagainya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini adapun cara praktik pembentukan keyakinan kelas, maka bisa Bapak Ibu adaptasi atau bisa dicoba di kelas dengan menggali peraturan yang perlu disepakati. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Contoh itu satu ya, jangan buang sampah sembarangan. Nah kemudian guru dan siswa merubah peraturan yang perlu disepakati di kelas ke dalam kalimat yang positif. Nah yang tadinya jangan membuang sampah sembarangan dirubah ke kalimat positif. Enaknya gimana Bapak Ibu? Kalau dirubah ke kalimat positif? Buanglah sampah. Ya terima kasih Bunda. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Guru dan siswa ya? Iya guru dan siswa. Guru dan siswa menuangkan peraturan yang dibuat menjadi nilai keyakinan dan nilai kebajikan. Misalnya, membuang sampah itu termasuk ke nilai kebajikan apa? Kebersihan misalnya ya, kebersihan. Jadi, jagalah kebersihan gitu dengan membuang sampah pada tempatnya gitu ya Bapak Ibu.
silakan Bapak Ibu susun aturan-aturan yang akan disepakati di kelas. Di awal itu boleh menggunakan kalimat yang negatif dulu, misalkan jangan apa gitu. Tapi nanti di tahap kedua itu kalimat negatifnya dirubah menjadi kalimat positif. Umpamanya buanglah sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan. Terus nanti bisa nggak diputar ke belakang, Bu? Boleh? Udah diterusin belum? Belum? Yang mana, Pak? Mau diterusin dulu atau mau diterusin? Maka nggak apa-apa, boleh diskusi. Boleh diputar ke belakang dulu. Terus satu lagi. Nah, Oke. ini kan saya mau Pak. Kalau yang atas itu kan menghukum ya, Iya. menghukum. Sekarang kan sebetulnya kan guru-guru itu, saya terutama itu kan sulit sekali untuk tidak menghukum. Iya, itu lama dasarnya. Kalau misalnya diganti dengan yang memantau itu kan sebetulnya kan bisa, Bu ya. Iya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Iya, betul. Cuma masalahnya kan aturan itu anak jadi pura-pura nggak tahu. Ya itu tadi. Padahal harusnya tahu. Kayak di mesin misalnya, di mesin itu sekarang dibiasakan anak yang melanggar apa itu membersihkan WC misalnya. Tapi jadi sifatnya setiap hari itu hukuman yang saya pantau itu hukuman terus karena menerapkan begitu kita pakai kata-kata yang memantau misalnya hari ini kamu sudah melanggar aturan, silakan jalankan konsekuensinya. Iya. Apa yang harus dilakukan? Gimana ini cara mengatasinya? Bapak sudah buat kesepakatan kelas kalau siswa tidak membawa ini silakan untuk apa gitu? Sudah belum Kalau dibicarakan? kesepakatan kelas Iya. kan masing-masing guru, kalau di bengkel kan satu lingkup besar. Jurusan. Nah, ataukah di jurusan sudah ada kesepakatan bersama kalau siswa tidak melakukan ini atau tidak mentaati aturan, konsekuensinya ini apakah sudah ada atau sudah diinformasikan? Sudah diinformasikan. Sudah diinformasikan, apakah tapi bentuknya tertulis sudah atau? diinformasikan, cuma selalu Beda kategorinya jadi penghukum, selalu Oke. itu penerapan. Yang jadi masalah adalah aturan. Iya. Yang jadi masalah adalah aturan. Tapi kalau kesepakatan kan datangnya dari anak. Sementara kita kan selama ini jarang melibatkan anak untuk membuat kesepakatan. Jadi alasannya adalah aturan. Sekolah jelek turun aturan. Ya, ya. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi sekarang yang harus dilakukan adalah kesepakatan bukan aturan sebenarnya. Kalau mau tidak menjadi penghukum tadi. Tapi maaf, Bu, kadang ya kayak saya di TBS itu nggak ada turmen, Bu. Kalau anak dikasih kesepakatan, Mak, ya, maksudnya gini Pak, kalau dikasih anak kesepakatan, anak akan nyari yang mudah-mudah. Iya. Sedangkan area yang ada di bengkel itu Luas. toilet aja atas bawah misalnya. Itu kesepakatan rambut dan Iya. akhirnya sepakat udah kalau Makanya tadi saya bilang ini kelima itu saya dipakai tergantung masalahnya. Iya. Ini bukan berarti semua jadi enggak. Tergantung masalahnya. ya, tapi kalau perjanjian itu guru nggak boleh jadi penghukum tuh. Iya. Nah, maka dari itu dibuatkan dulu kesepakatan dengan kelasnya atau dengan jurusan. Ketika siswa tahu, saya sudah pernah mempraktekkan Bapak Ibu sedikit berbagi di kelas itu di pelajaran bimbingan konseling. Anak-anak itu ketika dibuat kesepakatan kelas, jika ada yang ribut di kelas, konsekuensinya atau kesepakatannya apa? Mencatat Bu materinya atau mencari informasi atau ditanya Bu. Oke, sepakat yang lain sepakat. Jadi seperti itu Bapak Ibu bentuk konsekuensinya yang memang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau guru olahraga, anak terlambat masuk kelas karena terlambat, silakan kamu lari 5 keliling, itu nggak apa-apa karena memang di pelajaran olahraga. Tapi kalau saya di BK itu disesuaikan dengan apa yang diajarkan di kelas. Misalnya mereka berbicara saat siswa atau temannya berpresentasi, apa yang akan didapatkan? Ya udah Bu, kita ditanya. Gimana yang lain? Setuju? Setuju, sepakat. Oke. Nah, itu benar Bu. Jadi semua anak tuh gimana gitu, karena dia takut untuk ditanya. Kemudian, tapi itu munculnya dari dalam diri siswanya. Kemudian juga ada lagi, kalau mau keluar kelas, bagaimana kesepakatannya? Izin Bu. Kalau misalnya ternyata ada yang izin keluar kelas tanpa izin gimana? Ya udah Bu, di luar aja, nggak boleh masuk. Ibu nggak mau hukum ya? Itu kesepakatan bersama. Iya Bu, nggak apa-apa, setuju. Oke. Nah jadi gimana kita bisa mengatur konsekuensi, berbagi konsekuensi untuk anak, dan itu munculnya bukan dari kita sebetulnya.
sebetulnya kita hanya memfasilitasi dengan pertanyaan. Iya, jadi tetap jawabannya dari siswa. Oke. Tergantung jurusannya. Betul banget ya Pak. Nah kalau di saya kesepakatan, misalkan ada kesalahan gimana jawaban Anda masih salah Pak. Iya betul. Ya itu yang benar itu. Ya, jadi mayoritasnya cowok. Ya, tapi pernah Pak, saya juga di kelas gitu. Oke, kalau misalnya ternyata ada yang nggak nyimak gimana? Ya udah Bu, suruh pusat aja main handphone. Apalagi kesepakatannya, tidak main handphone Bu di kelas, nggak ada yang pakai handphone. Oke, kalau ternyata ada yang pakai handphone gimana? Ambil aja Bu, rajin aja. Ibu mah bukan penghukum gitu. Atau suruh pusat aja Bu, nggak mau. Coba gimana? Ya udah Bu, handphonenya diserahin ke guru ke depan, disimpan nanti diambil pada saat pelajaran sudah selesai. Gimana yang lain setuju? Setuju. Oke, aman gitu kan. Jadi memang itu kita gimana caranya nyadarin bahwa setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya, tapi nggak dari mulut kita, tapi dari anak. Nah caranya ada ya Bapak Ibu di dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Nah ini adalah tahap segitiga restitusi yang bisa dipakai oleh semua guru, bukan hanya guru BK saja. Nah segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak diajak untuk berkomunikasi. Kemudian di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti kalimat berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini, gitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya ada siswa yang tidak membawa alat bengkel. Ya udah, oke Pak, saya nggak bawa tugas. Ya udah, yang lain juga pernah kok sama seperti kamu. Tapi bukan berarti ya udah wajar, udah gitu ya. Nah untuk ke tahap selanjutnya, divalidasi tindakannya. Membuka kesadaran siswa terhadap perbuatannya dengan menyesuaikan keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah disepakati berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia tidak membawa tugas. Oke, kenapa? Nggak ada salahnya Bapak Ibu. Kenapa nggak dibawa tugasnya? Mungkin dia beralasan berbelit-belit. Udah, kita sudah tahu dia sudah berbelit-belit. Nah, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Kadangnya, terkadang memarahi. Kamu jangan bohong. Kamu ngebohongin aja. Nah, apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau anak sudah dijudge seperti itu? Dia akan merasa takut, makin berbohong. Oke, kenapa kamu nggak bawa? Nggak apa-apa, jujur aja. Ibu nggak akan marah sama kamu atau bapak nggak akan marah sama kamu. Apa bisa dicoba Pak Hedi? Bisakah? Sudah. Kadang cerdas anak. Oh, gitu ngakalin ya anaknya ya. Alasannya nanti apalagi, kok Pak nggak bawa, ya udah saya pulang dulu ya. Oh gitu. Itu kan kecerdasan anak itu. Betul. Pulangnya bisa mampir kemana-mana. Jadi sebetulnya kamu itu mau pulang ngambil barang yang ketinggalan atau kamu mau mampir ke suatu tempat? Nah, ada salahnya apa? Ditanya seperti itu. Ya udah, kalau misalkan kamu mau mampir ke suatu tempat, emang mau apa sih yang dibeli? Emang nggak ada waktu lagi? Bisa nggak pulang sekolah? Mungkin bisa ya Pak ya. Alasannya Pak, alasannya mau Pak, mau Pak. Gitu. Ada aja ya. Namanya Oke, ya betul. Kadang yang berbuat seperti itu deh ya. Tadi yang Ibu bilang tadi salah itu wajar, tidak disengaja, lama-lama mah disengaja karena yang sering bermasalah tuh anak-anak itu. Ya. Mungkin ini masih dalam penanganan anak yang dalam batas wajar ya Pak ya. Karena kalau kita sudah seperti itu, kita kan harus dengan stakeholder sekolah ya, bekerja sama dengan orang tua. Ada apa sih masalahnya? Kalau mau digagalkan
gali lebih dalam. Kemudian juga ada wali kelas kalau Bapak sebagai guru mata pelajaran. Kemudian juga nanti wali kelas akan bekerja sama dengan guru BK gitu, dan biasanya di dalam sendiri nanti dengan guru BK-nya akan diberikan treatment khusus gitu untuk anaknya gitu, yang memang butuh kerjasama dari stakeholder semua, seluruh stakeholder, baik itu guru, orang tua, dan siswanya sendiri gitu Pak. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan, seperti kita sudah buat peraturan apa nih di sekolah, kita sudah membuat keyakinan kelas apa ini, nah apakah sudah kamu lakukan atau belum. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah insya Allah sih pelan-pelan kalau ini diaplikasikan dengan, mungkin Bapak Ibu masih ingat pembahasan yang waktu kita workshop di aula lantai 3 mengenai otak reptil, otak manusia gitu ya. Ketika kita menghidupkan otak reptilnya anak, ya anak pun dia akan ketakutan gitu, atau dia akan hadapi dengan berani, atau dia lari ketakutan. Nah kita berusaha untuk menyalakan otak manusianya gitu dengan cara ya kita bisa membuka hati gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit berbagi mengenai studi kasus. Ini ada sebuah kasus seorang perempuan, siswa perempuan namanya Lia, siswa kelas 12, sedang bercanda dan tertawa bersama teman sebangkunya saat Bunia sedang menjelaskan materi. Nah, bagaimana praktik segitiga restitusi pada kasus tersebut? Dari cara menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Maka, Bapak Ibu, bagaimana kira-kira cara menstabilkan identitasnya? Untuk yang pertama, mungkin dari Ibu Prapti bisa sharing. Paling begini, itu bercanda ya, Bisa tertawa mundur ya. nggak Bu? Mundur. Buat Mundur, tadi. Mau ngepet dulu ke belakang. Nah ini. Nah tuh Pak Heri bisa tuh, udah lihat tuh. Ya Pak Heri mau? Enggak. Bercanda itu biasa. Tapi Nah, Pak Heri, gimana Pak Heri? Ya betul Pak, ini bercanda itu biasa. Tapi jangan bercanda pasti bulan menyerahkan. Oh gitu, bercanda itu hal yang biasa. Tapi bercanda harus ada tempatnya. Tapi bercanda harus pada tempatnya. Keren. Ada lagi, Bapak Ibu? Saya juga pernah seperti itu loh dulu. Saya juga pernah seperti itu. Tapi sekarang udah enggak lagi. Tapi sekarang, Itu kan nomor 2 tuh. ya, oke, keren Pak Haji. Bercanda itu bisa diem enggak? Itu Bisa diem enggak? Jadi itu bisa juga gitu ya. Oke, ada lagi? ajar. Bangga, benar? Gimana? Sama kayak Pak Haji Selamat ya. Iya, betul ya. Nah ini maka diaplikasikan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi seperti yang tadi sudah Bu Ida sampaikan, bercanda nggak apa-apa, tapi nanti pada tempatnya ya gitu. Kayak ya Bu, maaf ya Bu, maaf. Gitu kan? Normalnya kan anak akan seperti itu kan. Kalau anak yang luar biasa atau yang di luar normal kan pasti ya nggak mau dengar ya Pak ya. Itu butuh penanganan khusus Pak. Itu Kalau sudah butuh bantuan ahli. Kalau disindir gini boleh nggak Bu? Dulu kalau saya mau bercanda itu keluar dulu. Oh. Nggak boleh gini. Tapi itu Bapak cerita, sama seperti Bapak Kita mencerita. lagi aja, anak-anak kan cerita aja di sana. Kan terus kita gurunya itu, kalau tadi kan saya ngomong, dulu saya pernah seperti itu loh, tapi segera sadar kalau itu salah misalnya. Terus yang kedua, boleh nggak misalnya seperti ini? Dulu kalau Bapak pengen cerita seperti itu nggak bisa nahan ketika waktu belajar, ya minta izin aja keluar, mau bicara duluan. Nah, tapi kan itu masih baik-baik kan Pak? Baik. Maka diatur aja. Oke. Kemudian validasi tindakan yang salah untuk kasusnya Lia. Iya, masih sama kasusnya Lia. Oke.
Tadi kan udah tuh, boleh bercanda tapi nanti pada tempatnya ya, gitu kan. Nah terus yang kedua, kira-kira kita harus nanya apa ya Bapak Ibu? Untuk memvalidasi tindakannya itu salah gitu, menyadarkan bahwa ketawa di kelas guru sudah menerangkan itu salah, cuma bahasanya mungkin lebih diperhalus aja gitu. Gimana Bapak Ibu? Ya, bercandanya nanti ya, kalau pelajarannya sudah selesai Ibu. Oke, ya bisa. Berarti siswa itu sudah tahu belum kira-kira kalau dia sedang melakukan kesalahan? Bisa ya Bu ya? Bisa ya, bisa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kamu tadi bercanda masalah apa? Nah, bisa. Kenapa kamu mentertawakan apa gitu? Emang ada yang lucu ya gitu. Itu bisa kan? Bapak Ibu hari ini terlihat begitu cantik. Oh, bisa, bisa. Jadi kan nggak merasa dimarahin ya. Oke, setuju ya? Apa yang bikin kamu ketawa gitu ya? Ada hal lucu kah gitu? Nah, Nah, dibolehin dulu. ya, Kayak gitu dibolehin. nggak apa-apa kalau kita nanya seperti itu Pak. Kita suruh seperti itu, Pak. Iya. Nadanya Pak, itu tergantung Tinggal, nada. Nah, seperti menghukum nih. Belum, kan kita bukan validasi. Nah. Ada terakhir di validasi. Nah, mungkin bisa ditambahkan kalau kita tadi di kesepakatan awal, kalau sedang ada yang presentasi, kesepakatan kita apa? Misalnya gitu ya. Oh iya Bu, menyimak dengan baik. Nah, oke, tadi apa yang sudah kamu lakukan itu kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita, gitu ya? Itu menanyakan keyakinan ya. Kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan atau kesepakatan yang kita buat? Oh belum Bu. Nah berarti gimana? Ya Bu, maaf Bu, saya salah gitu ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Lalu apa yang mau kamu lakukan supaya bisa konsentrasi di kelas? Ya ada Bu, saya akan menyimak dengan baik misalnya atau apa. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Saya hanya sedikit sharing dari apa yang sudah saya dapatkan selama saya mendapatkan pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Bu, kalau misalkan di awal kita pembelajaran memancing kesepakatan itu boleh nggak? Boleh. Pembelajaran kali ini. Boleh mancing mah. Boleh banget. Tapi yang membuat keputusan berarti anaknya ya. Iya. Sama-sama. Iya. Ya, misalkan Guru dan siswa. misalkan salah gablok gitu aja. Itu kesepakatan gitu. Gini Itu Pak, nggak ada masalah. gini Pak, misalnya kalau kamu berbuat salah, kira-kira hukuman apa ya? Dia yang ngasih hukumannya gitu. Jadi Berarti kan kita boleh mancing dulu. boleh. Boleh dengan Jangan pertanyaan. Bapak bilang kamu kalau selesai gablok ya. Itu nggak boleh. Kalau anak yang bilang, Nggak apa-apa tuh. oh nggak apa-apa. Kan tapi kesepakatan dari dia gitu. Kadang-kadang gini Bu, pengalaman saya, kadang inisiatif atau apa ya, etika mungkin juga ya. Karena saya pernah pagi-pagi itu datang pagi nyiram depan TPS kan. Itu kan banyak anak-anak yang pada datang. Itu sekitar 15-an, itu yang ngomong permisi itu hanya 4 orang. Ya, betul, ya. Lebih. Sisanya tuh lewat aja. Nah saya bingung, apakah ini gurunya nggak mendidik atau memang orang tuanya gitu. Kadang kita juga bingung untuk mengajarkan ke anak masalah inisiatif tadi. Kalau misalkan ada kesalahan ini. Sedangkan dari hal yang seperti itu saja nggak bisa gitu. Padahal itu kan dari kita mungkin zaman dulu oleh orang tua kita dengan metode pendidikan yang seperti itu, malah kitanya lebih kasarannya lebih sopan gitu. Kayak buang sampah, tulisan udah, ini udah tetap gitu. Makanya bahasa kasar saya mah udah berdua aja. Jadi dia Jadi sama sih ya, tetap gurunya juga kalau kita mengharapkan anak pengen permisi juga, kita ketemu anak juga memang harus sama. Ya mencontohkan anak misalnya buang sampah pada tempatnya, tapi kita gurunya juga tidak melakukan itu juga sama aja. Jadi kita sama-sama. Jadi siswa itu mitra
Ya, jadi bahwa kita juga sebagai guru digugu dan ditiru gitu ya. Ketika kita menuntut anak untuk sopan, nggak ada salahnya kita untuk negur duluan anaknya, nyamperin, hey gitu, atau misalkan apa gitu. Kalau misalkan kita cuma di depan dia cemberut gitu, melototin, mungkin anaknya juga khawatir, takut atau sungkan gitu. Ya takut sih kebanyakan anaknya takut gitu kan. Ya nggak ada salahnya ditoel, ya, Nek, gitu. Disapa aja dulu, ditoel dulu gitu. Kalau udah ditoel, ntar Pak, Assalamualaikum Pak, dicoba aja dulu Pak. Ada dua alasannya Pak Eri, Ya. kenapa anak cuek. Yang pertama, bukan yang pertama, Segan. kalau dia negur, khawatir Pak Eri nyuruh berhenti dan nyuruh bantu dia. Itu alasan pertama. Itu anak tuh pasti begitu. Karena dia pasti menghindar, pasti kalau ditegur, jangan bantu Bapak, jangan. Tuh sebenarnya. Yang kedua apa? Yang kedua, mungkin ya ini mungkin kalau ditegur, nih Bapak lagi asing ditegur dan ini, entah kalau saja. Nah, kan anak tuh masing-masing punya persepsi ya. Iya. Karena memang nggak semua anak paham wajah kita gitu. Kalau kita merasa wajah kita bersahabat banget, bagi dia ini wajahnya menakutkan. Iya. Itu kalau menurut saya. Jadi Atau mungkin saya dulu bermain karena waktu itu masa saya cuma pakai kaos celana ini ya, Pakai celana ya, pakai kaos. setengah tujuan lah sebelum itu. Sebelum kayak Atau mungkin misalnya saya ini tukang kebun gitu. Ya kan, jadi orang tuh nggak mau nyapa gitu. Nah, tapi sebenarnya menurut Masih saya apapun. meskipun tukang kebun atau Iya, apapun, iya. kalau itu sudah membudaya, mestinya sama diterapkan. Jadi bagaimana ini bisa dilakukan secara kompak, semua guru, bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 guru, siswa juga. Jadi perlu adanya kesepakatan sekolah, bukan tadi kesepakatan kelas. Iya. Ya karena anak TKJ kan tuh Ya. karena nggak kenal saya. Ya, betul itu Pak TNI. Bupati. Ya. Seperti itu. Jadi memang kita semua guru juga harus sepakat seperti saya bilang ke anak-anak. Kalian itu kalau ada guru jalan di lorong, jangan balapan sama gurunya. Kadang ini pundak ibu ini kesenggol sama kalian yang jalan buru-buru. Minimal kalian kalau memang kalian buru-buru, kalian permisi, kalian ada ucapan mohon maaf atau gimana, permisi senyum atau apa gitu. Mungkin ada kesepakatan Bu Prati ya. Ya, kesepakatan guru yang punya. Kesepakatan guru. ya setuju. Bu Dewi, Iya, Pak. ini ada beberapa ya. Takutnya ada budaya ada. perpanjangan. Ini sebetulnya kan ilmu ini kan baik, bagus. Iya. Kita juga di tim supervisi juga sudah diinstruksikan untuk seperti itu. Cuma kan mungkin di kita kalau persentase ini paling 25% lah guru yang tidak menghukum, guru yang udah dengan siswanya sudah akrab sekali dalam artian mendidik loh ya, bukan. Sebaiknya mungkin berarti bikin kemudian di program agar guru yang lain juga bisa melakukan seperti ini karena memang harus baik termasuk mengarang kepala sekolah kan juga sebenarnya sudah berkali-kali sebetulnya tidak boleh menghukum siswa dan sebagainya, tapi kan kayak di pembicaraan awal tadi kayak saya bicara gitu, sulit sekali untuk tidak menghukum, cuma tinggal dikemasnya aja kan sebenarnya, sehingga kemasan yang tadinya menghukum menjadi kemasan yang tidak menghukum, yang tadinya kamu salah, kamu harus bersihkan WC, tapi dengan kata-kata kamu sudah melanggar aturan loh, ayo apa yang kamu harus lakukan sekali hukum. Kan seperti itu harusnya. Itu sulit kalau cuma misalnya mohon maaf cuma guru penggerak saja yang bergerak, yang lainnya tidak mendukung. Itu ya akan sulit sekali. Kayak Bu Enak tadi bicara seperti itu. Kita juga di kelas, saya selalu ngomong di kelas itu kalau mendahului guru dari koridor, bukan kamu nggak boleh mendahului, boleh saja, tapi kamu bilang permisi dulu. Saya sampai sekarang masih menjumpai seperti itu. Kita lagi jalan saja. Itu anak menuntut jalan kita itu dengan mudahnya. Karena bukan dia berhenti dulu gitu, bukan. Dia potong saja. Itu kalau kita tidak bergerak bersama kan nggak bisa. Iya. Bergerak bersama. Kalau saya udah pernah menerapkan kalau saya bilangnya kesepakatan kelas ya, kalau di sini tadi apa keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu saya apa maunya anak, bahkan pernah saya pakai apa maunya anak itu maunya itu kalau melanggar itu didenda uang, karena
dia waktu itu harus ngumpulin kas sama wali kelasnya. Kasnya itu susah. Bahkan ketika apa yang kamu harapkan dari guru, dia berani. Guru pun kalau terlambat didenda kan. Seperti itu. Saya okein aja nggak masalah. Okein saja nggak masalah. Itu kan saya waktu itu ya guru yang nggak mau kalah kan. Bapak didenda sekian ketikanya itu ketika Bapak tidak hadir tapi tidak ngasih tahu misalnya seperti itu. Sehingga anak itu merasa gurunya pun sama gitu. Jadi dia dihargai. Ya selama 1 tahun ya saya nggak pernah dihukum walaupun pernah tidak masuk karena ketika tidak masuk saya kasih jam KM-nya kalau saya Bapak kenapa nanti itu sulit juga yang lain bisa seperti itu katanya mereka kamu ini mungkin guru pemuda harus bisa menjadi motivator yang baik karena teman-teman yang lain pasti akan mengatakannya repot amat. Ya. Jadi gini ya Pak Haji, betul memang ini kita bikinan Bu Dewi juga sudah masuk ke modul ini. Saya juga sering ngobrol dengan Bu Haji dia. Ini memang betul sekali sehingga dari diseminasi pertama yang saya dulu perlu adanya kesepakatan sekolah. Hanya memang untuk secara keseluruhan Bapak Ibu guru kami merasa justru nggak efektif. Nah efektifnya adalah dengan seperti ini minimal dari yang terundang nanti bisa menyampaikan juga ke teman-teman yang lain. Kalau kami, saya, Bu Jidia, Ibu Dewi juga yang lain yang sering ngobrol dengan kami juga kita mencoba untuk obrolan itu kita masukkan ke sana gitu. Jadi di obrolan daripada ngobrolin yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang istilahnya nggak penting, kuras pikiran, kita berbagi dengan yang seperti itu. Jadi mulai Bapak Ibu guru sudah mulai mengikuti gitu. Jadi harapannya memang betul ke semuanya. Tapi biasanya kalau mohon maaf nih kalau mengamati rapat merapat. Tapi apa yang disampaikan dan apa yang didengar itu biasanya nggak konsen ya. Bahkan yang penting-penting sekalipun kadang-kadang di depan sudah disampaikan tapi keterima enggak. Nah dengan jumlah yang sedikit tapi nanti harapannya adalah terus berkelanjutan itu akan membawa ke semuanya. Nah jadi sebenarnya di program yang tahun kemarin yang saya usulkan di hari Bu adakan dong kita seperti istilahnya sharing session dengan Bapak Ibu guru minimal ya sekitar 10 orang. Kalau MGMB-nya banyak berarti ya sudah 10, tapi kalau per MGMB-nya sedikit kita bisa gabung beberapa MGMB. Kita diskusi bagaimana praktik baik kita di kelas, bagaimana praktik baik kita menangani siswa di kelas itu kita sampaikan dan itu sudah berjalan di tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini sekarang berhenti ya mungkin karena berpikir bahwa itu menyita waktu. Tapi kalau misalnya bisa dikondisikan teman-teman yang tidak ada jam mengajar dan memang perhatian kepada apa yang kita lakukan di kelas itu mungkin pada saat jam-jam tidak mengajar, jam-jam kosong itu kita ngobrol berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan di sekolah ini itu mungkin akan lebih baik. Nah kalau kita seperti boleh mengapa? Bu Enak dulu kata ikut apa enggak ya? Dulu pernah kita kunjungi ke SMK Mitra Industri MN2 itu. Oh iya. Mitra Industri itu yang diterapkan itu tidak menghukum siswa. Jadi kalau siswa terlambat itu apel, ketika apel itu siswanya akan ngomong, saya selama terharjo mohon maaf pagi ini terlambat karena banyak cah misalnya. Itu yang hadir di upacara itu akan ngomong, ya saya maafkan. Ya itu komitmen Pak. Seperti itu. Betul, itu kesepakatan bersama. Itu luar biasa. SMK Mitra Industri yang ada di MN2000. Jadi ketika terlambat, karena setiap hari apel di sana, dia akan baris sendiri, didampingi wali kelasnya. Wali kelasnya. Dampingi wali Jadi kelas. wali kelas ada yang anaknya 2, ada yang anaknya 3. Ya, jadi kenapa tidak? Mantap itu didampingi wali kelas. Kenapa tidak dihukum? Alasannya di sana itu Berat di sini. agar anak jujur. Anak kita itu relatif tidak jujur ketika terlambat. ada. Saya pikir ketika anak terlambat datang, kenapa kamu terlambat? Rata-rata tidak jujur. Kenapa? Karena dihukum. takut Ya. karena menghindari hukuman takut Hukuman. kan nggak nyaman gitu kan. Alasannya banyak pecah, padahal naik angkot, Nah, ya kan? Padahal kesiangan bangunnya. Kalau di sana, ya kita nggak yakin 100% lah. Ya. Mereka katakan seperti itu, tujuannya itu biar anak tidak bohong satu, sehingga tidak dihukum. Padahal itu kan hukuman sebetulnya. Ya. Ketika dia baris sendiri, yang lainnya baris di sana, dia baris sendiri di depan dengan diajarin wali kelasnya, kan wali kelasnya pasti. Jadi wali
kebanyakan seperti itu mungkin ya. Tapi yang jelas tim SMK 1 Kerawang pernah ke sana, tapi ya hanya sekedar pernah ke sana saja. Itu benar ya, benar itu dari Kayaknya itu Pak. Ikut ya. Dan pakai rompi itu ya Pak, ditandain rompi kalau ada siswa yang enggak, tetap tidak ditandai apa yang terlambat, cuma barisnya aja. Yang lain pasukan di kelas, dia sendiri dengan wali kelasnya. Wali kelasnya wajib mendampingi yang terlambat. Ada yang terlambat, ada yang tidak masuk tanpa alasan. Pokoknya katakanlah bolos, katakanlah apa, semua baris sama wali kelasnya. Nanti dikasih mic, kan apel saja. Apel itu nggak seperti apel kita acara segala macam, enggak. Cuma apel siap aja. Nanti wali kelas apa pelaksana misalnya lapor saya KM 11 TP 1 anggota 36 hadir semua siap belajar. Berarti tidak ada yang tidak masuk. Kalau jumlah siswa 36 terlambat 1, di sana ada yang terlambat. Lagi duduk sama berdiri sama wali kelas. Jadi dia yang dikasih waktu tadi kayak tadi lapor. Nama saya ini bla bla bla. Mohon maaf hari ini. Mohon maaf teman-teman, hari ini saya terlambat karena bangunnya kesiangan. Semua barisan jawab kompak. Ya kami terlambat. Ya kami maafkan. Besok jangan mengulang lagi ya. Luar biasa. luar biasa yang memang bisa kita adopsi ya. Intrinsik, ya, merangsang kesadaran intrinsik gitu. Merangsang kesadaran internalnya. Salah banyaknya adalah kita ini menerapkan aturan hanya sebatas untuk murid. Padahal kita ini kan ditunggu dari guru ya. Iya. Contoh dari cara berbicara. Kita menyuruh anak berbicara dengan bahasa yang santun. Iya. Kitanya aja nggak santun. Saya seringkali berbicara gitu. Mohon maaf aja. Apa saya merasa sudah terlalu tua? Tapi saya dulu pernah muda nggak begitu gitu. Gaya-gaya bicara guru yang muda-muda ini sekarang Oh iya, iya. suka sampai anak pernah ngomong ke saya. Nah, itu. Ibu guru ya. Oh ngomongnya gini ya Bu. Jadi itu mungkin kita tuh kompleks. Jadi kalau mau begini memang harus guru dan murid itu harus sama-sama Iya. melakukan yang baik. Betul, betul. Jadi Luar biasa. Ya betul banget ya Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, keren-keren. Saya sedikit menyimpulkan bahwa budaya positif ini bisa kita lakukan atas kesadaran bersama dari seluruh stakeholder sekolah dan siswa, juga orang tua siswa di rumah. Tentunya mudah-mudahan dengan kita menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pihak, budaya positif ini bisa kita lakukan dan kita buat bareng-bareng. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.